akal yang sempurna. Ini akal adalah satu nikmat yang baik, yang mahal, yang Allah berikan buat kita. Sebab dengan asbab akal kita menjadi mulia. Buat orang yang berakal, ya, orang bisa beriman, bisa menjalankan perintah Allah kalau akalnya sempurna. Sehingga ada satu hadis Nabi, ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu rasio, satu masalah yang bisa diukur dengan akal manusia. Sehingga tidak ada perintah Allah itu yang tidak masuk akal, dan tidak berkewajiban mengamalkan isi agama syariat Allah kalau orang yang tidak punya akal. Tapi jangan diakal-akalin, nggak boleh. Sekarang ada orang ini mungkin berpendapat kalau nggak masuk akal kita nggak usah kerjain. Jadi Islam itu diukur dengan akal, tidak bisa. Kalau memang akal kita sudah tidak sanggup, ya, untuk mengukur kebesaran Allah atau perintah Allah, ya, cukup kita serahkan semua kepada Allah. Ada perbuatan yang tidak masuk akal. Apa ucapan kita? Subhanallah. Ini ketika Allah memperjalankan baginda Muhammad Isra dan Mi'raj, diawali dengan, ya, kalimat subhana. Jadi subhanalladzi itu sebuah jawaban untuk kita. Kalau kita sudah tidak sanggup, ya, memikirkan tentang perbuatan dan kebesaran Allah, subhanallah, betapa hebatnya kekuasaan Allah yang tidak bisa dicerna dengan akal kita. Itu kalimat jawaban untuk supaya kita tidak keluar daripada yang tidak kita inginkan. Lalu kalau kita ingkar dengan perbuatan Allah, akhirnya nanti bagaimana? Kita jadi kalah. Ya, saya pernah contohkan saudara sekalian. Ini yang kagak masuk akal terjadi dalam diri kita. Dalam pengajian pernah saya contoh ini. Kita, ya, tidur di Cisalak, tidur di kampung kita. Ngimpi berangkat haji sampai pulang pergi. Masuk akal nggak? Ukur akal kita masuk akal nggak? Nggak bakal masuk akal. Kita tidur cuma 2 jam, umpama 2 jam atau 4 jam paling lama. Sementara kita ke Mekah itu penerbangan 10 jam, pulang pergi 20 jam. Kok bisa sama? Ini hal yang gak masuk akal. Yang memberi mimpi siapa? Allah. Paham ya? Itu kenyataan yang memang kita gak bisa deteksi dengan apa? Dengan pemikiran kita. Kita tidur berangkat jalan-jalan ke Bandung, belanja, makan, sampai pulang. Lalu kita tidur di Salak. Ya, itu hal yang kita rasakan yang itu gak masuk akal. Tapi kalau berkehendak bisa nggak? Nah, itu diantaranya kalau satu masalah yang sudah kita tidak sanggup memikirkannya, ucapkan subhanallah untuk menyelamatkan iman kita. Itu. Dan selanjutnya, jadi kalau kita di sini tidak diberikan insting atau kekuatan akal yang sempurna, bukan nggak sempurna, ada orang yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Apa langkah kedua? Fa illam yakun au ailam yujadil aqlu qala adabun saleh, akhlak yang baik. Nah, selanjutnya kalau fa illam yakun, ya, fa illam yakun qala tulus sumti. Kalau kita tuh nggak bisa barangkali dengan akhlak yang baik, kan gitu. Kan ini akhlak itu saudara sekalian berbeda dengan sopan santun. Kalau sopan santun itu bisa dibikin-bikin. Tapi akhlak itu memang salah satu langkah yang memang timbul dari hati nurani kita. Dengan hasil ibadah kita, insya Allah itu akan membuat akhlak manusia itu baik. Ada satu makalahnya ulama, ya, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu
bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang hubungannya bagus terhadap Allah, ibadahnya bagus terhadap Allah, berarti dia bagus juga hubungannya kepada manusia. Dengan hasil ibadah itu nanti Allah yang akan ngatur dalam kehidupan kita. Satu contoh, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ya. Salat yang diterima oleh Allah itu akan merubah sikap kita dari perbuatan yang munkar menuju yang makruf, yang tidak baik menjadi yang baik. Itu hikmahnya salat. Salat yang diterima oleh Allah. Jadi siapa orang yang hubungannya bagus terhadap Allah, maka akan bagus juga hubungannya terhadap manusia. Nah sekarang kias baliknya, mafhum mukhalafahnya. Kalau ada orang ibadahnya getol, bagus, tapi tindakannya kepada manusia ini belum baik. Ya sekarang kita muhasabah, introspeksi diri, ada apa ini sebetulnya? Kan gitu. Yang kedua, rahasianya ibadah, di saat kita bersanding dengan orang lain, itu merasa nyaman kita duduk sama orang lain. Kita nyaman terhadap orang lain pun nyaman terhadap kepada kita. Kalau kita masih duduk bersanding, perasaan gelisah, nggak enak pada dekat dia, ya itu perlu dipertanyakan juga. Ya, mungkin orang yang dekat kita kurang baik, atau kita sebaliknya yang kurang baik.